Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Yang terhormat Bapak Juli Ismanto, SKM MMMAK, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Davina Zahwalera Putria, Rika Aprilia Putri, dan Saka Putri Anandita ingin menyampaikan presentasi materi bab 13, yaitu siklus transaksi bisnis, siklus produksi. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang berhubungan dengan pembuatan produk dengan tujuan 1. Mengotorisasi dan mencatat produksi secara tepat dan efisien. 2. Menjaga keamanan persediaan dan aset tetap. Dan yang terakhir, menyediakan informasi biaya dan kinerja produksi untuk pengambilan keputusan. Hubungan siklus produksi dengan siklus lain. Siklus produksi terhubung dengan 1. Siklus pendapatan, yaitu memberi data penjualan dan menerima data barang jadi. Yang kedua, siklus pengeluaran, yaitu terkait bahan baku dan biaya overhead. Yang ketiga, ada siklus penggajian, yaitu menyediakan data tenaga kerja dan biaya produksi. Dan yang terakhir, ada siklus pelaporan, yaitu menerima data harga pokok produksi. Hubungan siklus produksi dengan siklus lain. Siklus produksi terhubung dengan 1. Siklus pendapatan, yaitu memberi data penjualan dan menerima data barang jadi. Yang kedua, siklus pengeluaran, yaitu terkait bahan baku dan biaya overhead. Yang ketiga, ada siklus penggajian, yaitu menyediakan data tenaga kerja dan biaya produksi. Dan yang terakhir, ada siklus pelaporan, yaitu menerima data harga pokok produksi. Selanjutnya, aktivitas utama dalam siklus produksi. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga ada proses manufaktur, dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saka Putri Anandita, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada desain produk. Tahap awal menentukan spesifikasi produk atau kualitas, fungsi, dan daya tahan, melibatkan daftar bahan baku dan catatan operasi tenaga kerja dan mesin. Akuntan berperan dalam menghitung biaya dan efisiensi desain. Ada ancamannya, yaitu desain buruk karena biaya tinggi dan garansinya mahal. Pengendalian, akuntan ikut dalam evaluasi desain dan analisis biaya. Penjadwalan dan perencanaan produksi, menentukan jumlah dan waktu produk untuk memenuhi permintaan, menggunakan dua pendekatan, yaitu ada MRP2 atau Material Requirements Planning atau PUS System. Yang kedua ada GIT atau Just in Time, yaitu Pull System. Membuat dokumen seperti Master Production Schedule atau MPS dan permintaan bahan baku. Ancamannya ada overproduction atau underproduction. Pengendaliannya ada peramal akurat, otorisasi pesanan, dan pembatasan akses sistem. Lalu ada proses manufaktur. Tahap produksi aktual barang, didukung oleh teknologi komputer, Integrated Manufacturing atau CIM. Data penting yaitu ada bahan baku, jam kerja, operasi mesin, dan biaya overhead. Lalu ada ancamannya seperti pencurian persediaan atau aset tetap, lalu kinerja buruk dan investasi tidak seimbang. Pengendaliannya ada pemisahan tugas, kontrol fisik, pelaporan rutin, dan penggunaan RFID atau barcode. Lalu ada akuntansi biaya. Tujuan adanya akuntansi biaya yaitu memberikan data biaya untuk perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua ada penyediaan data biaya produk untuk menetapkan harga. Yang ketiga ada menentukan nilai persediaan dan HPP. Metode yang digunakan akuntansi biaya yaitu job order costing atau biaya per pesanan. Yang kedua ada proses costing atau biaya per proses produksi. Komponen biaya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, mesin atau peralatan, dan overhead pabrik.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rike. Padanya dipersilakan. Berikutnya terdapat flowchart dari siklus produksi. Pada bagian pertama yaitu desain produk, mulai dari merancang produk, membuat dokumen produksi seperti daftar bahan baku dan daftar operasi. Selanjutnya informasi biaya akan kita serahkan kepada bagian akuntan. Setelah selesai mendesain produk, kita beralih pada bagian perencanaan dan penjadwalan. Jika informasi telah diterima, kita harus menentukan kebutuhan produksi dan membuat perintah produksi. Sebelum proses produksi dimulai, kita harus mengecek apakah bahan baku sudah tersedia atau belum. Jika belum, kita harus membuat surat permintaan pembelian, dan jika sudah, kita harus membuat jadwal produksi. Setelah instruksi produksi diterima oleh bagian manufaktur, pada bagian ini kita harus mengirimkan permintaan bahan baku dan mengambil bahan baku dari gudang. Selanjutnya dilakukanlah proses produksi, dan jika sudah selesai, kita harus mengontrol kualitasnya. Jika kualitasnya belum baik, kita harus melakukan rework atau pengerjaan ulang, dan jika sudah baik, barang jadi akan disimpan pada gudang. Dan kita harus melapor kepada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi biaya, jika data biaya sudah diterima, maka akuntansi harus menghitung biaya produksi, lalu mentransfernya ke buku besar dan akan dicatat pada jurnal produksi. Selanjutnya, jika jurnal produksi telah dibuat, laporan biaya dan kinerja sudah siap disediakan. Pada slide selanjutnya ada pengendalian siklus produksi. Beberapa kontrol utama. Yang pertama, terdapat desain produk, yaitu menganalisis biaya dan efisiensi bahan. Kedua, terdapat perencanaan, yaitu peramalan tepat dan pemantauan kapasitas. Ketiga, manufaktur, yaitu kontrol fisik, pemisahan wewenang, dan inventaris akurat. Keempat, ada akuntansi biaya, terdapat pembatasan akses, input data otomatis, dan audit rutin. Dan yang kelima, yaitu manajemen umum, yaitu membackup data, melakukan pengawasan kinerja, dan asuransi aset. Pada bagian selanjutnya terdapat ancaman umum dalam siklus produksi. Yang pertama, data induk tidak akurat yang menyebabkan kesalahan biaya dan persediaan. Yang kedua, kehilangan data produksi. Ketiga, penyalahgunaan akses sistem. Yang keempat, kesalahan perhitungan HPP. Dan yang terakhir, kinerja tidak efisien akibat pelatihan minim. Kesimpulan dari materi ini yaitu siklus produksi berperan penting dalam mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan informasi akurat bagi manajemen. Integrasi SIA membantu perusahaan manufaktur mencapai produktivitas optimal dan menghindari risiko operasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.